wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Iya. Alhamdulillah ini bisa ketemu Mari juga. Pipe. Wonten Itu Mbak. kemarin. Lah kemarin kan udah lengkap. Masih wonten Mbak. Si wonten. Pertanyaannya oke temen ya. Apa ini yang mau ditanyakan apa? Ini kan kemarin baru sampai keistimewaan yang ada di Lombok ya. Mau rencana apa selanjutnya? Pesantren itu apa ya Mbak? Atau ada suatu hal yang apa ini kembangkan kan ke depannya sih? Jangka panjang apa jangka pendek? Untuk jangka pendek pun. Nah, pendek ya. Ya memang yang namanya pesantren ya, dan khususnya yang menangani pesantren memang harus punya inisiatif ya untuk mengembangkan ya tentang pesantrennya, tetapi dengan harapan setelah pesantren itu berkembang itu akan bermanfaat pada para santrinya khususnya dan umumnya para wali santrinya dan para alumninya. Loh itu yang jadi dambaan saya itu ya. Jadi kalau yang namanya belajar ngaji, belajar diskusi, belajar apa itu kan udah biasalah ya. Yang namanya di pesantren belajar ngaji utawi kiku ya. Udah pernah diajari kan? Iya, utawi kiku sudah ya. Belajar tentang mubtada khobar sudah, belajar tentang fiil fa'il sudah ya. Terus saya memang punya punya program ya. Karena ya nyuwun sewu saya tidak mengecilkan kepada para santri. Rata-rata ya ini benar apa tidak terserah lah ya. Rata-rata kalau orang yang mondok itu ekonominya ekonomi apa ya? Ekonomi bukan sulit. Ekonomi di bawah ya, atau maksudnya ya bukan orang kaya raya lah ya pokoknya ya. Kalau kaya ya kaya tapi nggak kaya raya. Biasanya kalau orang kaya raya itu ya mondoknya ya mondok di pesantren-pesantren yang bonafit ya. Entah bonafitnya dari segi apa saya nggak tahu ya. Karena saya melihat secara jelas itu keadaan masyarakat seperti itu, saya itu punya program. Ini program jangka pendek dulu ya. Yang pertama ya karena sekarang dunianya sudah dunia IT ya. Yang namanya santri biar ngerti IT, tapi tidak tergantung. Artinya meskipun ngerti tentang komputer jangan tergantung pada komputer. Ngerti tentang YouTube jangan tergantung kepada YouTube. Ngerti tentang Google dan lain sebagainya, jangan sampai santri itu semuanya ketergantungannya kepada itu semua ya. Iya, jadi saya malah yang agak prihatin sekarang ini santri ya, yang namanya istilah-istilah pertanian aja nggak ngerti, padahal dia anak orang tani ya. Seperti tadi saya kan kerja bakti itu dengan anak-anak ya, yang namanya cengkrong saja ada yang nggak ngerti ya. Terus ada lagi yang saya tunjukkan itu tolong diambilkan pohon apokat ya orang ngerti ya. Ada lagi yang saya perintahkan coba itu di pohon anggur ya orang ngerti ya. Ini kan luar biasa, padahal negara kita itu negara apa? Ya negara agraris kan ya, negara yang sebagian besar dari penghasilannya itu dari pertanian. Tapi santri nggak ngerti sila-sila pertanian, cengkrong orang ngerti, pacur orang ngerti ya. Itu kan saya prihatin ya. Makanya saya dengan punya itu berusaha ya meskipun dengan cara bertahap, dengan cara capek sendiri ya. Ini pagi-pagi sudah ya keliling-keliling tanduran ya untuk memelihara tanaman-tanaman, baik tanaman yang sifatnya tanaman hias ya, ataupun tanaman-tanaman yang menghasilkan untuk keperluan sehari-hari seperti cengis, terong dan lain sebagainya. Itu saya mengarah ke sana. Jadi artinya di samping santri itu ngerti ilmu agama utawi iki
iku ya pinter, mubtada khobar ya paham, fi'il fa'il ya paham, naat man'ut ya paham, dan seterusnya. Juga ngerti tentang IT, bagaimana caranya mengoperasikan komputer, bagaimana cara mengoperasikan HP agar jangan ketipu. Sekarang itu banyak loh, orang-orang ketipu gara-gara HP ya, menggunakan HP tidak ngerti ya, tahu-tahu rekeningnya habis dan lain sebagainya. Itu sekarang banyak ya. Jadi biar mereka itu mengerti tentang itu. Tapi saya tidak meninggalkan kaitannya dengan pertanian ya, makanya yaitu tadi kan saya jalan-jalan keliling-keliling ya, ternyata ada kates, ada gandul yang udah masak. Itu malah gandulnya itu, kalau gandul itu kates itu iris-iris ya, dibelah-belah, itu kan dimakan kan enak. Ya ini yang sekarang itu sulit ya. Kita lihat tadi di sana itu banyak pohon-pohon ya yang mau berbuah seperti gori ngerti nggak? Nangka yang muda untuk jangan kan enak ya. Terus kalau matang untuk apa? Kalau matang untuk ya dimakan ya. Terus duren ada apa? Itu saya arahnya ke sana. Biar anak-anak itu jangan terpancang seperti itu. Yang penting saya itu komputer apa kena dipangan ya. Sekarang ini ketahanan pangan di Indonesia ini kan sangat memprihatinkan ya. Jadi kalau santri itu tidak diarahkan kepada masalah pertanian, itu mengkhawatirkan. Jangan-jangan anaknya orang tani pulang, tanahnya tidak digarap ya pengangguran, akhirnya tanahnya dijual ya. Tanahnya habis untuk pabrik, tanahnya habis untuk usaha apa ya. Dia yang punya tanah padahal keturunan anak orang tani nggak ngerti tentang bagaimana cara memanfaatkan tanah tersebut. Saya arahnya ke sana ya. Tidak hanya masuk kepada ilmu agama saja gitu. Oh enggak, jadi ya agama itu juga sebetulnya ilmu agama. Jadi kita diajari menanam kates itu ilmu agama, diajari menanam sayuran itu ilmu agama, diajari menanam tanaman-tanaman hias seperti ini yang ada di sekitar kita, itu agama memerintahkan seperti itu ya. Iya, untuk menjaga alam. Sementara kita merusak alam kan kepenak ya, padahal ngerti ayatnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, tapi nyatanya kita suruh memelihara alam biar alamnya baik, nggak mau, malah merusak ya. Itu arahnya ke sana. Apalagi coba. Ya kalau jangka panjangnya yang kepengen saya di samping anak-anak kita itu nanti ada yang jadi petani yang maju ya, petani andalan ya, dan bisa menghidupi masyarakat atau keluarga khususnya dan masyarakatnya. Di samping itu ya yang namanya dunia pertanian itu dunia yang sangat luas ya. Ketika ikut umpamanya kerja di Jepang juga pertaniannya semakin maju sekarang ya. Terus di Australia juga semakin maju. Jadi santri kita itu jangan kuper ya tentang pertanian. Bab sementara santri-santri bahkan anak-anak sekolah, kalau yang namanya tani itu kaitannya dengan pacul ya. Padahal kan tidak ya, dengan pacul dengan cengkrong ya. Padahal sekarang itu yang namanya pertanian ya, coba kalau melihat pertanian di Jepang, pertanian di Amerika menggunakan mesin ya, jadi petaninya itu hanya cukup klek sudah bisa menanam, klek sudah bisa mengetam, klek sudah bisa memelihara. Itu arahnya ke sana, itu jangka panjangnya itu ya. Tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi bisa meluas ke bidang yang lain. Iya, jadi itulah yang namanya santri itu seperti itu. Sehingga santri itu akhirnya nantinya tidak menjadi santri yang tomak ya, hanya yang diharap-harap bantuan ya, lagi-lagi ngajukan proposal ya. Nanti kalau tidak dapat bantuan akhirnya marah, nanti marahnya mencela pada pemerintah, itu seperti itu. Jadi saya kepengennya seperti itu. Jadi anak-anak kita itu mandiri lah, wong
di Indonesia ini negara yang kaya. Asal kita ini bisa memberdayakan ya tenaganya untuk mengelola tanah yang ada di Indonesia itu sudah cukup. Ya. Makanya doanya Nabi itu ngajari kepada kita itu betul. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Ya Allah, mudah-mudahan saya dijauhkan dari sifat penakut dan sifat pemalas. Itu betul ya. Sementara kita kan anak-anak kita itu cenderungnya penakut ya. Kalau mau begini penakut. Padahal yang namanya hidup itu yang penting benar, berani karena benar, takut karena salah ya. Penakut ya. Terus pemalas ya. Betul kan, pemalas ya, senangnya turu ya. Nanti kalau kerja sebentar saja sudah malas, setan tiduran ya. Bahkan terkadang sampai akhirnya sholat saja ketinggalan. Itu sekarang seperti itu. Lah Nabi itu 15 abad yang telah lalu itu sudah ngajari kepada umatnya itu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Itu berarti yang namanya sifat penakut harus dibasmi ya. Tapi pengertian penakut itu bukan berarti terus orang-orang yang seperti itu ya senengnya ribut ya, senengnya buat resah, itu bukan. Jadi jangan penakut. Kita mau berbuat seperti ini takut, kita mau berbuat seperti itu takut, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dan jangan pemalas ya. Insya Allah kalau santri sudah rasa takutnya itu hilang dan rasa malasnya hilang, jadi santri hebat, mendekati wali ya. Karena tanda-tanda wali itu kan ada berapa? 2 apa 3 ya? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama ahli ibadah, yang kedua itu la khaufun, tidak takut ya, wa lahum yahzanun, dan tidak susah ya. Serba susah, ngelamar pegawaian di sini nggak diterima susah ya. Ngelamar cawadon ditolak susah ya. Belum dapat istri susah, belum dapat suami susah. Loh, itu bukan sifat orang baik gitu. Jadi kita itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apalagi dikit lagi coba. Apakah ada pesan dan kesan buat santri ataupun wali santri ataupun juga para alumni di rumah? Ya. Jadi kesan dan pesan itu sebetulnya apa yang saya sampaikan ini kesan dan pesan ya. Tetapi memang ya yang inti lagi ya itulah pada para santri, khususnya santri Pondok Pesantren Darussalam dan santri-santri yang lain, monggo jadilah orang yang jangan jadi orang pengecut dan jadi jangan pemalas ya. Karena dunia itu luas, yang perlu ditangani, yang perlu ditata oleh santri itu banyak sekali ya. Insya Allah kalau dunia itu banyak yang memegang, yang menguasai orang-orang santri, ya enaklah hidup. Insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan tercapai ya. Jangan takut untuk melakukan suatu kebaikan. Iya, jadi kalau kita mau nyoba nggak usah takut, dan nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan saya tidak bisa, itu jangan ya. Pokoknya bismillah ya, wong kita punya Allah kok ya, pasrah saja kepada Allah ya. Saya mau belajar ini bismillahirrahmanirrahim bisa, saya mau nanam ini bismillahirrahmanirrahim hidup ya, tapi dipelihara, jangan nanam jeblok los ya, orang tahu ditiliki, orang tahu apa ya mati yo ya. Jadi ikhtiar itu penting. Gimana? Cukup? Itu saja, Mas. Ya. Dan nanti lain waktu pokoknya saya kapan saja kalau saya ada waktu ditemui monggo lah, nggak apa-apa ya. Ini juga banyak juga hal-hal yang mereka belum ketahui tentang pondok pesantren. Iya, nanti saya sampaikan ya. Ini saja dulu ya. Nanti lain waktu saya ketemu lagi ya. Silakan Afifah kalau mau cari saya tinggal ngomong saja ya. Saya kepengen ketemu dengan Abah, nanti mau ngomong-ngomong, monggo ya. Yang penting nggak apa-apa, wong tujuannya itu tujuan biar Afifah sendiri ngerti dan orang lain ya
nanti paham ya. Kalau yang terakhir banget nih Mbak, ini kan sebentar lagi menjelang Ramadan, apakah ada suatu nasihat dari Abah untuk mereka, khususnya para alumni yang di rumah untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Oh iya ya. Tadi saya baru ngumpulkan santri-santri yang mau berikan, ini ada berikan 4 hari ya. Ya, saya ngomong ya bahwa bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan suci, tetapi kita itu harus mau memanfaatkan bulan Ramadan yang suci ini, yaitu untuk beramal, untuk beribadah. Yang waktu itu saya sampaikan, dan ini mudah-mudahan sekalian bagi saran pada para wali santri dan para santrinya dan juga para alumninya ya. Bulan Ramadan itu dalam hadis itu dikatakan al jannatu mustaqun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan ya. Golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang baca Quran, sering baca Quran ya. Yang kedua hafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Yang ketiga it'amut ta'am atau it'amul ji'an, memberi makan pada orang yang sedang lapar ya. Dalam hal ini ya, kalau sekarang ini nggak ada orang lapar ya. Ya orang puasa itu kan lapar ya, itu diberi makanan. Dan yang terakhirnya itu saumur Ramadan. Jadi 4 ini mari dilaksanakan, insya Allah kita bisa termasuk orang yang betul-betul mengisi isi dari puasa bulan Ramadan tahun ini. Ini saya harapannya hanya itu, dan menghimbau kepada semua wali santri, semua alumni dan semua masyarakat, kecuali memang yang berhalangan ya. Sudah ya. Nggih. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.